Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Effendi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di materi ini akan banyak hitungan-hitungan yang akan kita bahas, tetapi sebelum kita masuk, kita akan masuk ke konsep awalnya. Di video kali ini topik pembahasan kita ada 3. Yang pertama definisi kelarutan, yang kedua hasil kali kelarutan yang disimbolkan dengan KSP, yang ketiga hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Tanpa berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yakni kelarutan yang disimbolkan dengan S. Kelarutan adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan hingga mendekati disebut larutan jenuh. Semakin besar kelarutan, artinya semakin mudah larut sehingga semakin sukar mengendap. Demikian sebaliknya, semakin kecil kelarutan, artinya semakin sukar larut dan semakin mudah mengendap. Kelarutan itu sama dengan molaritas atau disimbolkan dengan M. Kita di kelas 10 kita udah belajar bagaimana mencari molaritas. Molaritas yang pertama bisa kita cari dengan mol per volume. Yang kedua dengan gram per mr kali 1000 per volume. Syarat yang kedua ini adalah dalam mililiter. Nah, yang ketiga kita bisa mencari konsentrasi dengan persen dikali rho dikali 10 dibagi mr. Nah, jika di soal diketahui kadar, diketahui massa jenis, maka kita pergunakan rumus persen dikali rho dikali 10 dibagi mr. Nah, setelah kita memahami apa itu kelarutan, kita akan melanjutkan ke pemahaman kita tentang tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Hasil kali kelarutan merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Ingat ya, hasil kali ion-ion pangkat koefisien. Nah, kita ambil misalnya larutan garam AXBY, ya, AXBY kita ionisasikan XAY plus ditambah YBX min. Nah, dari sini berdasarkan definisinya, maka KSP sama dengan AY plus dipangkat koefisien dalam hal ini X dikali BX min dipangkat koefisien dalam hal ini adalah Y. Nah, kita misalkan, kita ambil contoh, tentukan KSP dari CaF2. Ya, CaF2 kalau kita ionisasikan menjadi Ca2 plus ditambah 2F min. Kalau kita misalkan kelarutannya adalah S untuk CaF2, maka Ca2 plus juga S karena koefisiennya sama. 2F min menjadi 2S karena 2 dibagi 1 dikali S menjadi 2S. Nah, dari sini kita tentukan KSP ada sama dengan konsentrasi Ca2 plus dipangkat koefisien dalam hal ini 1 dikali konsentrasi F min dipangkat koefisien dalam hal ini 2. Itu sama dengan kita masukkan nilainya S dipangkat 1 dikali 2S dikuadratkan sehingga diperoleh KSP dari CaF2 adalah 4S pangkat 3. Ingat ya, hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Semoga membantu. Nah, berikutnya kita masuk hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Kalau kita ambil reaksi kesetimbangan AMBN terionisasi hingga mencapai kesetimbangan MAN plus ditambah NBM min. Kalau misalnya di sini kelarutan S mol per liter, sehingga di sini MS mol per liter, di sini untuk BM min
NS mol per liter. Karena semuanya dikali dengan koefisien. Sehingga dari persamaan ini kita tentukan KSP-nya, KSP AMBN sama dengan konsentrasi AN plus dipangkat koefisien dalam hal ini M dikali konsentrasi BM min dipangkat koefisien dalam hal ini N. Sehingga dari sini KSP sama dengan M dipangkat N dikali N dipangkat N dikali S dipangkat M ditambah N. Berikutnya, kalau kita hubungkan dengan kelarutan, sehingga S sama dengan akar pangkat M tambah N, KSP dibagi M dipangkat M dikali N dipangkat N. Nah, ini adalah hubungannya. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Berapa kelarutan dalam air KSP Ag2 CrO4 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, di sini yang diketahui adalah KSP-nya. Kita diminta untuk menentukan kelarutan. Nah, pertama-tama kita buat ionisasinya. Reaksi ionisasi kesetimbangannya. Ag2CrO4 menjadi 2 Ag plus ditambah CrO4 2 min. Kalau kita misalkan kelarutannya adalah S, maka Ag plus karena koefisiennya 2 menjadi 2S, CrO4 2 min karena koefisien 1 menjadi sama dengan S. Sehingga dari sini KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dipangkat koefisien. Di sini koefisiennya 2 dikali konsentrasi CrO4 2 min dipangkat koefisien. Di sini koefisiennya 1. KSP-nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan. Kita masukkan nilainya konsentrasi Ag plus adalah 2S dikuadratkan dikali S dipangkat 1. 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 4S pangkat 3. Nilai 4 di ruas kiri dan di ruas kanan bisa kita coret. Sehingga 10 pangkat min 12 sama dengan S pangkat 3. Maka S sama dengan akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12. Sehingga diperoleh S sama dengan 10 pangkat minus 4. Semoga membantu ya. Contoh soal yang kedua. Pada suhu tertentu 0,35 gram BaF2 di mana MR-nya adalah 175. Melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan. Hasil kali kelarutan BaF2 adalah titik-titik. Nah, di sini jelas bahwa yang ditanya adalah KSP. Nah, kalau KSP yang ditanya pasti kelarutannya bisa dihitung. Nah, di sini kelarutan bisa kita hitung dengan menggunakan rumus molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Masanya adalah 0,35 dibagi 175 dikali 1000 per 1000. Kenapa 1000 per 1000? Karena 1 liter sehingga ini bisa kita coret. Sehingga dari sini S sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3. Setelah kita menentukan nilai kelarutan, maka kita mengionisasikan BaF2 menjadi Ba2 plus ditambah 2F min. Kelarutannya tadi 2 kali 10 pangkat minus 3, maka kita tentukan kelarutan dari Ba2 plus karena koefisiennya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Kelarutan dari F min karena koefisiennya 2, maka kelarutannya 2 per 1 kali 2 kali 10 min 3. Hasilnya 4 kali 10 min 3. Sehingga KSP sama dengan konsentrasi Ba2 plus dipangkat koefisien dalam hal ini 1 dikali konsentrasi F min dipangkat koefisien dalam hal ini 2. Kita masukkan nilainya 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 1 dikali 4 kali 10 min 3 dikuadratkan. Sehingga secara matematis KSP sama dengan 32 kali 10 pangkat min 9. Nah,
maka nilai KSP sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 8. Semoga bisa dipahami. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga lewat video pembelajaran kali ini kalian bisa lebih mudah memahami kelarutan dan hasil kelarutan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.